sekalian, semoga kalian baik-baik aja ya. Pagi ini kita akan mengikuti via online lagi. Walaupun biayanya via online, tapi kalian nggak boleh sedih, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai via online, kita berdoa dulu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku lipat lalu berdoa. Yuk adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai Bina Iman online. Berkatilah dan bimbinglah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tinggallah dalam hati kami, ya Yesus. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi lagi. Hari ini hanya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dewi. Kali ini Kak Dewi akan bercerita dari kitab suci. Adik-adik disiapkan dulu kitab sucinya ya. Kita buka sama-sama di Perjanjian Lama adik-adik. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu semua? Untuk adik-adik yang tidak ada kitab suci, Kak Dewi akan bacakan ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel.
Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan rumah pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Cerita yang menarik adik-adik. Kusta. Apa itu, Kak? Kusta adalah nama penyakit adik-adik. Penyakit kulit yang sangat mengerikan dan pada zaman itu belum ada obatnya. Orang yang terkena penyakit kusta biasanya mereka menyingkirkan diri dan tinggal di dalam gua. Karena orang-orang tidak mau berada dekat dengan mereka. Dan ketika mereka mau keluar untuk membeli makan, mereka harus menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain. Sehingga orang-orang tidak dapat melihat penyakitnya. Naaman, seorang panglima tentara Raja Aram. Dia sangat terkenal dan dia sangat disayangi. Namun dia sedang sakit. Bagaimana perasaan Naaman pada saat itu? Sedih adik-adik. Dia memiliki segalanya, namun
dia menderita karena penyakitnya. Dia sudah mencoba berbagai cara, namun penyakit kustanya tidak ada obatnya. Suatu ketika, pelayannya, seorang gadis cilik dari negeri Israel, memberikan informasi kepada istri Naaman agar Naaman pergi menemui Elisa. Naaman mendengar perkataan pelayannya dan pergi menemui Elisa. Sesampainya dia di sana, Elisa mengatakan agar ia mandi di sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali agar ia menjadi tahir. Tapi Naaman bingung adik-adik. Kenapa harus sungai Yordan? Banyak sungai-sungai yang lebih bersih dan lebih baik dari sungai Yordan. Tetapi pesan Elisa yang disampaikan lewat suruhannya adalah mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman dengan panas hati dan gusar dia pergi. Tetapi pegawai-pegawainya Naaman, para prajurit, menghampiri Naaman dan berkata, "Bapak, sekiranya nabi itu memberikan perkara yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya minta agar engkau membenamkan diri 7 kali ke dalam sungai Yordan. Bukankah itu perkara yang mudah?" Akhirnya, Naaman memutuskan untuk pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya. Apa yang terjadi adik-adik? 1 kali, masih ada sakit kustanya. 2 kali, masih ada adik-adik. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ya Tuhan, masih ada penyakit ini. Kok belum hilang? 7 kali Naaman, 7 kali para pegawainya mengingatkan Naaman. Akhirnya Naaman membenamkan dirinya sekali lagi. 7 kali. Seketika apa yang terjadi adik-adik? Penyakit kustanya hilang. Naaman sembuh. Wah, Naaman sangat bahagia. Dia sangat gembira adik-adik. Karena apa yang dideritanya sudah tidak ada lagi. Penyakit kustanya sudah hilang dan ia menjadi tahir. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu, Elisa. Akhirnya dia bersiap-siap adik-adik dan dia menghampiri rumah Elisa kembali. Dan dia mengatakan di depan Elisa, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Naaman mengucapkan terima kasih kepada Elisa dan memberikan hadiah. Kemudian Naaman kembali ke Aram. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari teladan Naaman. Yang pertama adik-adik apa? Dia seorang panglima ya adik-adik. Dia tentara, gagah adik-adik. Tetapi Naaman manusia biasa yang memiliki kelemahan. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia butuh bantuan Tuhan. Nah, kita pun demikian adik-adik. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita. Mulai dari bangun pagi, mulai kita mau sekolah online, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, mau mengerjakan PR, mau ulangan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Untuk apa adik-adik? Agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Yang kedua, Naaman memiliki kerendahan hati dan mau mendengar.
Entah apa yang terjadi jika Naaman mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengar informasi dari pelayannya. Mungkin Naaman masih menderita karena penyakitnya. Tetapi Naaman mau merendahkan diri dan mendengar informasi dari pelayannya. Pelayannya seorang gadis kecil dari negeri Israel. Yang ketiga, iman dan keberanian. Gadis kecil dari Israel itu memiliki iman dan keberanian dengan mengatakan kepada istri Naaman untuk pergi menemui Elisa. Naaman ketika mendengar informasi itu, dia segera pergi. Itu salah satu contoh kerendahan hati, adik-adik ya. Nah, kita pun mau belajar kerendahan hati dari teladannya Naaman. Seperti apa, Kak? Contohnya, ketika mama, papa memberikan nasihat kepada kita, kita harus mendengarkan. Karena semua nasihat yang diberikan kepada kita itu pasti untuk kebaikan kita. Nah, yang keempat, apa adik-adik? Yang keempat adalah sabar dan bersyukur. Nah, Naaman sabar ketika dia melewati proses itu, sehingga ia menjadi sembuh. Dia dengan sabar dan mau melakukan pengorbanan dengan pergi membenamkan diri 7 kali di dalam sungai Yordan. Setelah dia sembuh, dia bersyukur, mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur itu merupakan tanda pengakuan bahwa Allah ada dan dekat dengan kita. Itu sebabnya kita harus senantiasa bersyukur untuk semua hal yang kita peroleh. Sama seperti keadaan saat ini adik-adik, kita pun harus bersabar dengan adanya wabah dan virus COVID. Kita diminta untuk diam di rumah. Melakukan semua aktivitas dari rumah. Sekolah dari rumah. Bina iman dari rumah. Bertemu dengan teman dari rumah. Mengerjakan tugas dari rumah. Sama, Kak Dewi pun demikian adik-adik. Kak Dewi sekolahnya juga dari rumah secara virtual. Ketemu dengan teman-teman Kak Dewi juga secara virtual. Sama seperti adik-adik. Jadi, kenapa kita diminta untuk tetap di rumah? Itu untuk kebaikan kita semua. Nah, sekarang tugasnya atau kegiatannya kita mau mencoba mengaplikasikan teladan Naaman dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang ya adik-adik, setelah Bina Iman ini selesai. Bisa ya? Laskar Kristus, siap? Gerak. Sebelum Kak Dewi akhiri, Kak Dewi punya lagunya nih tentang Naaman. Lagunya seperti ini adik-adik. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman, sembuhlah Naaman. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Senang di sana, senang
senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, balik badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, balik badan. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Yuk kita berdoa dulu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku beri 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbingan-Mu selama bina iman online hari ini. Tuntunlah kami agar menjadi berkat dan membawa sukacita bagi sesama. Tuhan, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Dadah.